hari-hari terakhir. Haleluya. Haleluya. Gimana kabar kalian di sana, di Kucing? Baik-baik? Kalau nggak salah, di sini nggak ditulis ya. Kalau saya biasa ikut Zoom suka boleh, itu ada tandanya jempol. Boleh dikasih jempolnya, atau high five-nya, atau whatever, biar kita bisa berkomunikasi di sini. Ya, dengan kejadian COVID-19 saya percaya itu bukan dari Tuhan, itu rancangan musuh yang di akhir zaman. Tapi karena Tuhan tetap Tuhan, God is God, Dia bisa memakai, Dia bisa menebus apa yang dirancangkan kecelakaan untuk Tuhan pakai, Tuhan tebus buat satu tujuannya. Saya nggak tahu di Kucing, tapi kalau di Jakarta, di Indonesia ada berlaku pemerintah punya peraturan bahwa untuk lansia di atas 60 tahun, apalagi memiliki penyakit bawaan itu tidak boleh ada di tempat-tempat umum dan juga tidak boleh ikut ibadah seperti itu. Tidak boleh hadir pada pertemuan-pertemuan termasuk ibadah. Kasian juga seperti itu ya, saudara. Tapi kita mau lihat aja begini. Kita mau lihat apa yang Tuhan coba bukan sudutkan, tapi apa yang Tuhan coba promosikan di situasi yang seperti ini. Karena Tuhan itu terus bergerak. Tidak ada satu kuasa di bawah kolong langit yang bisa membatasi, menghalangi cara Tuhan bekerja. Nah, Tuhan punya generasi baru. Of course, yang di bawah 60 ya, saudara ya. Dari umur sekian sampai di bawah itu. Tuhan punya generasi baru. Tuhan punya generasinya, XYZ, generasi Alpha. Ya memang kalau generasi Alpha baru belajar jalan, itu yang saya tahu ya, saudara. Tuhan punya generasi yang disimpan untuk hari-hari terakhir yang Tuhan mau luncurkan yang dahsyatnya luar biasa. Bahkan Tuhan juga menebus cara-cara yang tidak terpikirkan sebelumnya. Karena generasi di bawah ini, khususnya generasi yang disebut generasi Z. Ya. Generasi Z dia lahir di buka mata, udah lahir di era teknologi. Gitu. Buat dia lebih mudah untuk bergerak di dunia teknologi gitu, seperti internet ya, gadget online gitu. Jadi Tuhan juga menebus cara-cara online untuk umatnya mengadakan ibadah, saling terhubung, dan gerakan-gerakan doa justru secara dunia justru istilahnya semakin intensif melakukannya lewat online. Saya dengar ada yang namanya pemetaan rohani, doa keliling lewat online. Semuanya 24/7 lewat online ya, semuanya. Apalagi untuk mempersiapkan generasi penerus. Istilahnya tidak memerlukan kita untuk membuang berjam-jam, berkilometer-kilometer. Memang kita harus punya gadget sih, begitu ya. Tapi kita sekarang bisa terhubung, dan saya yakini secara pribadi, ini mempercepat datangnya hari Tuhan, karena Injil Kerajaan itu bisa sangat, dengan percepatannya bisa sampai ke pelbagai daerah. Saya nggak perlu ke Kucing, saya pernah diundang oleh pastor saudara Pak Daniel untuk berada di Kucing, dan saya bilang karena kita ini nggak mungkin kan, tapi saya bisa berada di Kucing saat ini. Saya bisa berada di KK, saudara yang dari KK. Saya bisa berada di Sibu, saya bisa ada di mana-mana. Pada satu momentum saya bisa ada di 4 penjuru angin, saudara. Jadi Tuhan itu dapat melakukan, dapat menebus cara-cara yang kita nggak pernah pikirkan. Ya, jadi saya sangat bersyukur Gembala pembina kita, Pak Niko Nyotora Harjo, itu sudah lama berbicara tentang mempersiapkan generasi baru. Mungkin saudara pernah mendengar tentang Davidic Generation, yaitu generasi pembawa hadirat Tuhan. Ini dari DNA gereja kita, ya. Sebenarnya bukan cuma sekedar bicara generasi, tetapi menjadikan kita menjadi gaya hidup
Bagaimana kita diajarkan gaya hidup membawa hadirat Tuhan. Artinya kalau kita dipercayakan ini dahsyat, saudara. Kita nggak pernah sendirian, karena memang secara teologis pun hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita menjadi pembawanya, artinya dimanapun kita berada, terang Tuhan harus terbit. Harus terjadi pemulihan. Harus terjadi segala sesuatu, saudara. Saudara pernah dengar juga tentang Joshua Generation. Bagaimana generasi ini dipersiapkan untuk menjadi generasi yang berada di depan, menjadi generasi penerus yang menjadi para pemimpin, generasi yang berada secara operasional di tempat pertempuran, begitu saudara. Generasi yang menggantikan Musa yang dipersiapkan. Dan saat ini saudara mendengar tentang generasi Yeremia. Bahkan kalau saudara lihat di Alkitab, baik Daud, baik Yosua, baik Yeremia, Daniel, Syadrak, Mishak, Abednego, semua dipakai Tuhan dari usia yang muda. Mereka dipakai Tuhan dari usia yang muda, ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mempersiapkan atau bahkan melepaskan generasi baru bukan berarti tidak disertai dan didampingi oleh generasi di atas. Sebab generasi ini nggak boleh menjadi generasi fatherless generation. Tidak boleh menjadi generasi yang tanpa disertai Bapak Ibu secara fisik atau secara rohani. Karena kita jelas melihat Alkitab menyebut Tuhannya Israel yang kita sembah dikenal dengan the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang bergenerasi. Tuhan adalah Tuhan yang mencintai generasi. Minimal disebut 3 generasi yang mewakili. Bahkan mungkin ada 5 generasi, tapi minimal 3 generasi. Ada orang yang bilang 5 generasi, ya kalau ada yang terwakili saat ini bersama dengan saudara, kalau punya 5 generasi, silakan. Apakah itu efektif? Saya nggak tahu. Mungkin yang di atasnya lagi mungkin sudah tidak efektif mungkin ya. Tapi Alkitab, kalau we go back to the Bible, kembali kepada Alkitab, maka di situ kita melihat bagaimana pola Alkitab tentang 3 generasi ini yang menjadi satu di dalam melaksanakan tujuan Tuhan. Saya catat dulu, ini ada ayat yang mengalir, nanti baru saya akan bagikan. 59, final verse. Bentar ya, saudara ya. Oke. Di dalam usia yang sangat produktif, kreatif, gairah, dan semangat yang berkobar-kobar, Tuhan menebus generasi baru ini dan dipersiapkan buat hal-hal yang bersifat operasional. Berdiri di garis depan. Sedangkan generasi senior, apakah dia bapak ibu rohani atau bapak ibu jasmani, yang berada di atas mereka, mendampingi, mementor, memperlengkapi, mendukung, memberkati, dan melepaskan mereka. Jadi ada peranan masing-masing yang saling membutuhkan. Ya kan? Karena Tuhan kita Tuhan yang bergenerasi, nggak mungkin pikiran Tuhan melepaskan seseorang begitu aja. Pasti maksud Tuhan supaya terjadi legacy, terjadi sebuah warisan secara rohani, turun-temurun. Dan ayat Alkitab yang bilang di Mazmur 127 ayat yang keempat yang mengatakan, seperti anak panah yang berada di tangan pahlawan, anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Garis bawahi bukan cuma anak panah, tapi pahlawan. Generasi di atas saudara, Alkitab rindu untuk disebut pahlawan. Pahlawan itu pembela, saudara, tanpa pamrih. Pahlawan itu memberi diri. Saudara pernah ingat nggak? Kalau kita baru merayakan 17 Agustus, saya ingat waktu saya masih sekolah dulu di SMA, SMP, SD, kita mengheningkan cipta untuk mengenal jasa-jasa para pahlawan. Jadi yang namanya pahlawan itu ada jasanya. Siapa para pahlawan itu? Mestinya adalah orang tua kita.
orang tua kita, kakek nenek kita yang di atas kita, Bapak dan Ibu rohani, mereka-mereka yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yang menginvestasikan sesuatu dalam hidup kita, yang membekali, yang memperlengkapi kita, yang mengajari kita, yang memberikan koreksi dalam hidup kita. Ya, mungkin bahkan yang mendanai kita karena menginvestasikan di dalam hidup kita. Menginvestasi secara waktu, mungkin juga secara keuangan, secara doa-doa, secara nasihat. Tapi tentunya harus ada hubungan pembapaan. Ini bukan sekedar hubungan, nanti memang ada konteks orang tua, tapi ini juga dimanapun kita berada, ini bukan sekedar hubungan atasan bawahan, anak buah pemimpin, bukan. Terlalu banyak para pemimpin instruktur, tapi yang diperlukan adalah hati Bapa. Tadi kan sudah dibilang supaya hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya. Di sini konteksnya physical and spiritual. Tentu number one is physical and spiritual. Juga secara konteks besar, corporate, nasional, begitu ya. Dan kita lihat peranan pembapaan dijalin harus ada hubungan. Harus ada hubungan antara Bapa dan anak, orang tua dan anak, tadi mentor dan yang dimentor, meskipun penugasannya berbeda-beda, nantinya semua adalah kasih karunia, bahkan yang mementor dan yang dimentor, saudara, ini bisa memiliki penugasan yang berbeda loh, saudara. Meskipun ada warisan yang diturunkan, saya bicara secara alkitabiah, karena peranan Musa berbeda dengan Yosua. Peranan Elia bisa berbeda dengan Elisa. Ya kan? Dan Yesus pernah bilang, Yesus sendiri loh yang bilang begini kepada 12 murid-muridnya di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Kamu ini bisa melakukan greater works. Pekerjaan yang lebih besar daripada dia. Oh, ini sulit untuk dimengerti. Karena Yesus, dia adalah Tuhan 100%, namun dia adalah manusia 100% waktu di bumi ini, dan dia merupakan 5 jawatan yang penuh. Nggak ada orang yang punya 5 jawatan penuh. Karena setelah Yesus naik, ini jawatan dibagi-bagi. Karunia-karunianya dibagi-bagi. Tapi Yesus itu 5 jawatan yang penuh. Dia bilang, kamu bisa melakukan greater works. Pekerjaan yang lebih besar, kapan itu akan terjadi, saudara? Kisah 3 ayat 21. Tuhan Yesus harus masih berada di langit atau di surga sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, topik pemulihan segala sesuatu ini luas. Dalam hal ini saya akan bicara peranan pembapaan. Itu harus direstorasi. Dan saya percaya ada sebuah pengurapan di akhir zaman yang dahsyat, sehingga dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan, pengurapan itu akan membekali juga peranan pembapaan untuk bisa mementor generasi di bawahnya. Termasuk orang tua. Kita bisa melihat ini. Nah, saudara, di dalam Alkitab itu, atau kita sering dengar kata roh adopsi. Kita ini menerima roh adopsi. Tapi pengertian roh adopsi dalam Alkitab itu beda dengan pengertian secara roh adopsi yang kita umum mengerti. Roh adopsi di dalam Alkitab, catat aja ayatnya Roma 8, 15-17, dan ayat-ayat lain, itu diangkat dari budaya Timur Tengah, itu bukan bicara anak di luar, saudara. Yang bukan anak dijadikan anak, bukan. Spirit of adoption itu bicara anak dalam rumah tangga itu beranjak dari bahasa Yunani-nya teknon menjadi huios. Atau masuk kepada keputraan. Dia diadopsi, jadi bapaknya panggil. Bapaknya panggil sama keluarga besar, handai tolan,
Bapaknya deklarasi, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Itulah waktu Yesus dibaptis pada usia yang dewasa. Dan Tuhan pakai budaya itu untuk apa, memberikan pesannya bahwa kita ini di dalam rumah masing-masing secara jasmani dan secara rohani, Tuhan taruh orang tua di atas kita untuk mengajari, untuk mementor, supaya kita dapat dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas sebagai generasi penerus. Begitu, saudara. Jadi roh adopsi dalam hal ini adalah supaya anak itu bukan fatherless, jadi bapak yang mengangkat anak itu. Nah, kamu udah pantas. Papa udah ajarin selama ini. Mama udah ajarin selama ini. Kamu udah pantas untuk mewakili ayah dalam hal ini. Nanti kalau ada tamu atau ada apa, kamu yang akan ayah utus untuk melakukan ini. Ayah akan ada di belakang kamu. Ayah mengutus kamu. Itu seperti itu, saudara. Itu budaya di Timur Tengah. Anak telah memasuki keputraan, dia udah akil balik, saudara. Galatia 3 ada ayat 26 sampai Galatia 4 ayat yang ke-7 itu berbicara tentang generasi yang memasuki keputraan. Dan saya percaya, saudara, pada era ini ada sebagian yang dilepaskan secara penuh karena telah mencapai keputraan. Ada sebagian yang dilepaskan tetapi didampingi. Ada sebagian besar yang terus di dalam pelatihan dan sedang dipersiapkan generasi baru ini. Tapi semacam kayak pembajak dan yang bajak begitu, saudara ya. Ini waktunya Tuhan melakukan secara percepatan. Tuhan melakukannya secara percepatan supaya di dalam hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya itu, saudara, harus ada roh pertobatan juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Saya berbicara mereka yang komplit, yang ayah ibunya masih ada. Kalau ayah ibumu tidak ada lagi, peranan pembapaan dari Bapa Surgawi turun melingkupi engkau. Haleluya. Saya pribadi, ini kesaksian saya pribadi ya, saya mengalami pementoran langsung dari ayah kandung saya, seorang almarhum, seorang gembala rayon, sampai akhir hayatnya beliau menggembalakan 24 gereja lokal. Ya, saya anak perempuan sendiri dari 6 bersaudara, laki-laki semua. Ayah dan ibu saya aktif pada gereja lokal mereka, dan mereka juga aktif di dalam, pada era mereka itu sangat populer yang namanya persekutuan doa. Mereka aktif di mana-mana, saudara ya. Dari Senin sampai Senin itu, mereka aktif. Nah, sejak kecil, ayah memimpin kami, anak-anak, semua di dalam doa-doa pagi. Ya, kami sebut itu bedstone, doa pagi gitu, saudara ya. Sebelum berangkat sekolah, ayah saya yang memberikan wejangan firman Tuhan kepada kami anak-anak, ibu saya bersyafaat, kemudian ayah saya mengurapi. Itu tiap pagi, saudara. Ayah mengurapi saya, kami setiap pagi. Terus saya, karena saya masih muda, masih remaja, masih kanak-kanak, itu jengkel. Tapi buahnya ada sekarang. Jengkel, karena mau cepet-cepet. Aduh, udah ngeliat-ngeliat jam. Saya semakin lihat jam, semakin ayah saya main gitarnya. Gitu, saudara. Gemes saya. Jadi ayah saya bilang, kamu harus bangun lebih pagi. Aduh, please deh, nanti ini nggak bisa masuk terlambat. Ayah saya kayak nggak mau tahu, saudara. Sebetulnya dia tahu, tapi dia sedang menekankan kedisiplinannya pada waktu itu ya, saudara ya. Nah, akhirnya pada waktu saya, ya namanya kami anak-anak, saya secara pribadi bisa jatuh bangun. Saya pernah juga jatuh bangun di dalam kehidupan saudara, tapi yang namanya kalau firman Tuhan mengejar, anugerah Tuhan itu mencengkram. Akhirnya pun saya akhirnya masuk ke dalam apa yang panggilan saya. Dan saya ingat ayah saya, saudara, dia rela memberikan mimbarnya untuk saya naik. Bukan menggantikan dia, bukan. Pada sebuah acara ibadah, ayah saya duduk di bawah. Dia gembala rayon. Dan saya ada di atas mimbar. Ada seperti itu. Saya dipercayakan. Nanti di rumah, ayah tambahin.
Ayah saya tambahin, nah itu udah bagus, tapi kamu agak begini sedikit, kamu harus ini begini sedikit, seperti itu saudara ya. Tidak ada kompetisi antara hubungan saya dengan ayah saya. Tidak pernah ada. Dia memberikan poin-poin yang dianggap perlu, bukan saja secara teknik, tapi peranan pembapaannya sangat menonjol, ya. Dan keberhasilan saya itu merupakan sukacitanya. Beliau bukan seorang nabi, beliau adalah seorang gembala yang dikaruniai dengan karunia pengajaran. Pengajarannya sangat kuat, dan saya tahu ketika dia dipanggil Tuhan, itu saya lagi ada di Yerusalem dalam tugas, saudara. Dia dipanggil Tuhan. Jadi waktu saya sedang kembali naik pesawat menuju Indonesia, dalam perjalanan ayah saya sudah dipanggil Tuhan. Jadi waktu saya pulang, itu merupakan hari kedua saya langsung ke rumah duka. Saya nangis, saudara. Tapi saya tahu, saya diberikan warisan jubahnya dalam hal apa yang dia percayakan untuk diimpartasikan kepada saya. Nah, ibu saya sangat kuat di dalam iman. Nggak ada kata-kata menyerah di dalam dia. Tidak pernah. Tidak pernah. Kuat banget. Kalau ngomong selalu firman Tuhan. Waktu saya masih kecil jengkel. Kayaknya mama nggak pernah mau ngerti gitu. Kayaknya nggak pernah ngerti perasaan kita. Oh ini sulit, ini gitu. Dia nggak pernah. Dia selalu bilang bisa. Selalu positif. Selalu penuh keyakinan. Selalu ada pengharapan. Kata-kata mujizat ada di dalam mulutnya. Saudara, di dalam kitab Amsal, dikatakan begini ya, di dalam Amsal berapa itu? Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Ayahmu memberi perintah, memberi instruksi, dan kalau perintah itu nggak panjang-panjang. Perintah itu is a command. Tapi dikatakan, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Wow, ini yang panjang ajaran ibu. Bahasa Inggris bilang, the law of your mother. Kalau udah dibilang the law, kamu harus never say no. Iya kan? Terjemahan Inggris bilang, do not forsake the law of your mother. Keep your father's command. Perintah ayahmu kamu harus pelihara. Tapi the law of your mother. Nah, kata-kata ibu saya itu udah semacam menjadi law. It's a law. Diajarkan. Seperti itu, para orang tua. Hal-hal yang rohani yang Anda miliki dan lakukan, meskipun pada waktu itu anak Anda kelihatan bosan, kelihatan sebel, kelihatan rebel, tapi saya mau katakan itu warisan tidak pernah menjadi sia-sia. Itu yang membentengi, itu yang menjadi dasar, dan itu yang akan dituai itu anak pada waktunya. Dia akan lihat. Itu yang orang tua saya lakukan dulu, saudara. Saya bersyukur untuk orang tua saya. Bahkan saya bersyukur untuk nenek saya. Saya sempat hidup bersama nenek saya. Usia berapa ya? Usia 14 tahun apa 14 tahun. Ayah saya kirim saya ke Amerika Serikat. Di situ saya tinggal sama nenek saya buat 3 tahun. Saya satu kamar sama nenek saya. Nenek saya is a prayer warrior. Waktu saya mau tidur, saya masih lihat dia berlutut. Waktu saya bangun, saya masih lihat dia berlutut. Saya mau ke kamar mandi, misalnya di tengah-tengah hari saya ke kamar mandi, saya dengar, apa ini? Syandara lama, syandara lama, syandara lama. Dia berdoa di kamar mandi. Jadi saya harus ketok-ketok, oma, aku mau pakai kamar kecil. Oh ya, kurabaya, syanda, rabaya, syanda. Itu lingkungan di mana saya bertumbuh, saudara ya. Maka itu saya sangat bersyukur. Dan saya juga secara gereja, saya memiliki seorang pemimpin rohani almarhum, mungkin saudara, mungkin Pak Daniel masih ingat, namanya Timotius Rahim almarhum. Bagi saya, beliau adalah seorang jenderal doa. Meski dari garis keturunan, nenek saya is a prayer warrior, tapi saya punya pemimpin seorang jenderal doa
yang kalau saya lihat, karena saya katakan dia jenderal, nggak ada takutnya. Bagaimana dia mendidik dan mementor, itu bukan teoritis. Jadi dia mendampingi. Seperti contoh, kami melakukan doa keliling, jadi nggak disuruh, oke kamu doa, nggak, dia hadir di situ, dia ada di doa keliling itu, dan sama-sama kita ke Gunung Kawi, saudara ya, yang ada di Jogja sana. Itu bareng-bareng malam-malam, saudara ya. Naik mobil berhenti pada ketinggian tertentu dan turun, itu bareng-bareng. Ke Pantai Nyai Roro Kidul, itu bareng-bareng. Jadi pementorannya itu do by example. Bukan cuman instruction, tapi mementornya itu bersama-sama. Itu dia ajarkan. Bagaimana dia bakar jimat, itu di depan kita. Begini caranya. Apapun dia lakukan bersama-sama. Begitu ya. Jadi saya sangat bersyukur hidup saya ada orang-orang yang dianugerahkan untuk melihat saya bertumbuh, dan dia membapai saya di dalam bidang doa. Itu pada awal pelayanan. Waktu saya baru-baru dalam pelayanan. Saya sangat dekat dengan beliau sampai pada akhir hayatnya. Sebelum beliau meninggal, saudara ya, saya ingat Roh Kudus bilang begini sama saya, kamu coba lihat Pak Rahim di rumah sakit. Kamu lihat, kamu datangi dia. Waduh, gimana caranya? Saya ajak seorang pendoa untuk dampingi saya. Saya ke rumah sakit, beliau sudah koma, jadi nggak bisa bicara, begitu saudara ya. Jadi saya datang, saya ngomong, sesuatu yang saya sebagai anak rohani, saya bicara. Saya tahu Tuhan akan panggil dia, saya percaya. Memang nggak lama setelah saya datangi, beliau dipanggil Tuhan, gitu. Saya hargai. Saya bilang, Pak Rahim, kalau Bapak dipanggil oleh Tuhan, Bapak pergi aja karena Bapak akan menerima reward. Saya atas nama generasi di bawah saya, di bawah Bapak, saya mau berterima kasih atas jerih lelah yang Bapak berikan, atas teladan yang Bapak berikan, atas doa-doa yang Bapak berikan kepada generasi yang di bawah saya. Saya hormati apa yang Bapak lakukan. Itu Tuhan kasih kesempatan loh untuk saya sampaikan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk itu. Dan saya juga bersyukur punya gembala pembina, Bapak Niko Nyotora Harjo, yang merupakan kepala divisi profetik kita itu, Pak Niko Nyotora Harjo, di bawahnya adalah Ibu Christina Faraknimela. Nah, Pak Niko senantiasa memberi pengurapan kepada kami dan mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan dan mengutus saya pada setiap tahunnya untuk mewakili beliau, juga untuk mewakili para watchman, untuk berada di Yerusalem sebagai wakil bangsa dan juga gereja untuk berdiri di Yerusalem, saudara. Saya juga bersyukur buat gembala lokal saya, Pak Johan Handoyo adalah gembala lokal kami sekeluarga beribadah di GBI City Tower. Saya juga bersyukur buat Timothy, adik saya, kami berdua sama-sama untuk melayani di dalam kerajaannya. Dan ketika saya jauh lebih muda, ini saya harus bercerita tentang hidup saya, saudara, supaya saudara melihat bagaimana saya memberi diri untuk saya dimentor, saya diajar, saya menghormati, saya balik menghormati, balik menghormati mereka-mereka yang Tuhan taruh, ya. Ketika saya masih jauh lebih muda, saya gini-gini udah lumayan loh saya, saudara. Saya udah masuk kepada generasi baby boomers, karena usia saya di tahun ini 60 tahun. Ya, saya harus bilang saudara, jadi nggak muda lagi. Nah, ketika saya jauh lebih muda, Tuhan menganugerahi saya banyak menerima impartasi dari nabi-nabi bangsa-bangsa, nabi-nabi internasional. Saya ingat banget, saudara, saya tuh nggak tahu bahwa di dalam saya ada panggilan kenabian, saya nggak tahu. Kalau bukan seorang rasul wanita, namanya Barbara Wentrobel, pada acara wanita internasional, dia mengaktifasikannya itu. Kemudian saya mendapat beberapa impartasi dari para nabi-nabi bangsa-bangsa dalam waktu-waktu yang berbeda-beda gitu. Tentu bukan kemauan saya, tapi kalau Tuhan udah mau panggil seseorang, pasti Tuhan akan koneksikan. Ada orang-orang yang mendapat pementoran langsung, tetapi ada juga orang-orang yang, saudara lihat ya, kalau misalnya Musa, itu dia mementor Yosua. Ya kan?
Yesus mementor rasul-rasul. Elia mementor Elisa. Tapi saya mau tanya, yang mentor Musa siapa? Yang mentor Elia siapa? Jadi memang ada orang-orang juga di dalam hidup ini, Bapalah langsung yang mementor kita. Itu buat orang-orang yang fatherless. Ada orang-orang yang fatherless, jangan khawatir saudara. Ada orang-orang yang memang tidak memiliki Bapa, tapi kalau Tuhan punya rancangan atas hidupmu, Dia sendiri akan membapai engkau. Dan Dia tangannya, Dia yang akan menghubungkan dengan orang-orang. Ya seperti saya memang punya orang tua, tapi saya juga menikmati, saudara ya, nabi-nabi internasional. Karena waktu saya ini udah 60, saya nggak muda lagi, saudara. Waktu saya mulai masuk tuh dalam itu, belum terlalu banyak orang-orang yang bergerak di dalam kenabian di dalam lingkungan saya. Malah saya dianggap quote-unquote gitu ya, ngeroh katanya. Saya juga bingung. Loh, bukannya Tuhan adalah roh? Siapa yang menyembah Dia harus di dalam apa? Roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Nah, saya bingung. Gitu ya. Jadi Tuhan kirim nabi-nabi bangsa-bangsa yang menaungi saya, yang mengajari saya, yang mengimpartasikan saya, yang menasehati saya. Karena pada waktu itu, waktu saya bertumbuh, saya dan adik saya dua-dua kami di dalam kenabian, kami dianggap aneh. Karena tidak ada yang mementor langsung di dalam bidang nabi-nabi, kenabian. Dan saya pada waktu itu harus banyak bayar harga. Dalam artian banyak harga, karena kita mengalami rejection. Ini ngomong Jeremiah, kalau mau ikutin Jeremiah is a prophet to the nations. Banyak mengalami rejection. Dan Tuhan sudah bilang kepada Jeremiah, aku akan mengutus kamu kepada bangsa yang tegar tengkuk. Bukan mudah hidup saya. Adik saya, bukan mudah. Maka itu kalau saya melihat sebuah generasi baru yang muncul dalam bidang kenabian, saudara, itu perlu dimentor, tapi tidak untuk seperti yang saya alami pada mulanya. Karena saya tahu, waktu pada mulanya belum terlalu banyak orang yang mengerti akan hal ini. Gitu. Karena kayak seseorang ya, kalau dia tour guide, dia pernah ke Amerika, dia bisa ngajak kita ke Amerika. Tapi kalau dia tidak pernah ke Amerika, dia cuma pelajari dari buku, dia nggak bakal bisa. Demikian juga in the prophetic. Hanya mesti rasul dan nabi, dia bisa mengerti. Atau gembala-gembala yang memiliki karunia-karunia prophetic. Sebab kalau enggak, saya mengalami itu. Tapi saudara jangan khawatir ya, saudara jangan khawatir. Karena gereja kita masuk kepada kerasulan dan kenabian. Saya ingat pada awalnya, saudara gitu ya, saya pikir, tapi ini rencana Tuhan. Tapi saya pikir, aduh, gampangnya jadi pendoa deh. Gampangnya jadi pendoa. Jadi istilahnya, saya memberi diri dari segitu banyak apa yang ada, saya mau di bidang doa. Karena saya pikir, waktu itu saya belum melayani sepenuh waktu, saya masih kerja sekuler, saudara. Saya pikir kalau di bidang doa, paling enggak saya bisa berdoa anytime, di mana saja. Saya bisa komit waktu saya nanti, enggak harus di depan banyak orang, saya gitu. Hanya hubungan saya dengan Tuhan, saya pikir. Jadi saya minati bidang doa. Setelah itu, Tuhan mulai challenge saya, karena saya masih bekerja, untuk ambil bidang doa di kantor. Di kantor kami saya kerja dulu di oil company, saudara ya. Oil company di situ punya bidang kerohanian, dan saya ambil bidang doa. Doanya pada jam kantor. Doanya oikomene, saudara ya. Belum ada pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Tapi saya yang membawa pengenalan untuk berdoa di dalam roh itu pada waktu itu, sampai akhirnya grup doa kami nggak bisa berdoa di kantor, harus berdoa di rumah saya, dan rumah saya nggak jauh dari kantor karena mulai kepenuhan roh dan suaranya mulai keluar dari ruangan-ruangan, dan orang lain mulai aneh rasanya, ini apa sih
Seperti itu. Dan ingat saudara, saya sudah 60. Jadi ini gerakan ini 30-an tahun lalu saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan hebohnya pada waktu itu. Jadi pindahlah di rumah saya. Kami melakukan doa-doa di rumah dan kami lakukannya hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat pulang kerja. Ya, pulang kerja jam 4 sampai di rumah saya jam 5, kita makan sebentar sampai jam 12 malam. Karena nggak bisa berhenti berdoanya. Penuh dengan Roh Kudus. Nanti besok Sabtu adakan lagi. Terus-menerus seperti itu. Sampai saya akhirnya, saudara, memberi diri untuk bergabung sama gereja lokal. Begitu ya. Jadi saya percaya, sekarang sama seperti orang tua saya berperan atas saya juga berperan atas anak-anak saya. Apa yang saya lakukan? Waktu mereka masih kecil, saudara ya, mungkin saudara orang tua muda, waktu anak-anak saya masih kecil, kalau mau tidur, saya cuma suruh berdoa bahasa roh. Yang satu usia 3 tahun udah dibaptis Roh Kudus, 2 tahun, yang satu 5 tahun. Mereka berdua sudah dibaptis Roh Kudus pada waktu itu. Saya cuma suruh bahasa roh. Ayo berdoa bahasa roh. Sampai mau nguap-nguap, saudara. Ayo terus. Nah setelah itu, saya urapi mereka, saya kasih buku gambar. Ayo menggambar. Udah mau tidur, saudara ya. Saya kasih menggambar. Dan dengan gambaran itu, mereka ceritakan pesan Tuhan lewat gambar. Karena belum bisa menjelaskan. Ntar mereka gambar apa, terus saya, itu apa? Ini tanah, kering banget tanahnya. Terus ini gini, ini gitu. Oh, saya udah tahu. Ya udah sini saya doakan Tuhan, Engkau berkati tanah hatinya supaya menjadi basah oleh Roh Kudus, supaya begini dan begitu. Itu saya jadikan seperti itu. Sekarang pun saya masih mementor anak-anak saya, dan kunci dari pertobatan itu perlu kalau buat generasi baru. Karena saya melayani, saudara ya. Jadi tentu kalau saya melayani, ada kalanya kalau seorang bapak yang melayani ada ibu di rumah. Tapi saya melayani sebagai seorang ibu. Jadi anak saya pada waktu-waktu tertentu banyak mengalami ditinggal mamanya. Dan mereka nggak pernah bisa memberikan apa hati mereka waktu mereka kecil. Tapi waktu mereka bertumbuh remaja, baru mereka bisa. Saya harus bertobat. Saya sampaikan kepada anak saya, cuci kaki mereka, ampuni mami. Ampuni mami. Karena mami tinggalin kalian melayani. Ampuni mami. Dan saya minta sama Tuhan kesempatan untuk saya bisa restorasi. Untuk dalam hal ini, hati ibunya berbalik kepada anak-anak. Bukannya saya jahat sama anak-anak loh, bukan loh saudara. Tapi saya kebanyakan, quote unquote, dengan anak rohani, anak jasmani saya, itu jadi keteteran. Jadi saya berbalik di situ. Khusus di lockdown ini, saudara. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan saya peranan full-time mothers. Nggak ada yang bantuin, saudara. Saya sangat bersyukur meskipun saya udah capek, tapi sangat bersyukur. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan, saudara. Tuhan juga mau memberikan kepada kita. Entah saudara punya posisi masing-masing sebagai anak kah, sebagai orang tua kah, yang penting saudara datang kepada Tuhan, saudara bilang, kalau saudara orang tua, Tuhan bawa aku, berikan aku kesempatan. Saudara harus berani bilang sama anak saudara, ampuni kami. Untuk waktu-waktu, di waktu yang lalu harus berani. Itu pertobatan namanya. Dan saudara minta Roh Kudus untuk bagaimana, untuk terjadi restorasi yang seperti itu. Saya satu waktu anak dua saya ini, anak saya belum menikah yang besar. Berapa tahun lalu, pulang dari ibadah, suami saya lagi keluar kota, saya ajak untuk kita ke mall, makan es krim gitu ya. Di situ saya minta ampun. Kalau di dalam saya membesarkan mereka, saya banyak tinggalin mereka, mami minta maaf. Kalian mungkin belum mengerti, itu adalah bagian dari panggilan. Mungkin mereka sempat pahit dengan panggilan saya, ya tentu sebagai anak-anak. Kalian belum mengerti, mami minta maaf, mami minta maaf. Satu waktu, mami berdoa supaya kalian ngerti. Tapi saya turun ke level mereka. Saya tidak, bukannya berarti mereka harus ke level saya dan mengerti. Tidak, yang dipanggil itu saya, bukan anak-anak saya kan pada waktu itu. Jadi saya turun ke level mereka. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah Tuhan, dia turun ke level manusia. Mengambil rupa seorang hamba.
sehingga ia diberikan nama di atas segala nama. Saya turun ke level anak-anak saya. Ampuni Mami. Buat mereka, saya salah. Tapi buat panggilan saya, itu bagiannya. Susah peranan saya. Tapi saya turun. Karena setiap tahun loh, saya harus tinggalin mereka dari tahun 2000, setiap tahun untuk ke Yerusalem. Itu masa-masa yang nggak ada siapa-siapa di rumah. Karena juga masa-masa seringkali lebaran, nggak ada orang yang membantu di rumah. Saya tinggalin mereka. Bukan saya tinggal untuk enak-enak, saudara. Ada penugasan. Dan itu hati saya menjerit. Saya harus tinggalkan mereka. Tapi saya bersyukur. Tuhan merestorasi. Tuhan merestorasi. Tuhan mengembalikan. Dan saya percaya ini sudah di akhir zaman. Saya percaya almarhum Morris Cerullo berbicara begini. Salah satu pesannya yang diteruskan adalah begini. Dia pernah ngomong rupanya. Bahwa dirinya nggak punya pengurapan yang dikhususkan di akhir zaman. Mungkin waktu dia bicara itu dia udah sakit mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi buat generasi di akhir zaman ini, ada sebuah pengurapan yang dikhususkan Tuhan. Apakah engkau sebagai generasi baru, apakah engkau sebagai orang tua, ada sebuah pengurapan yang dahsyat yang dilepaskan Tuhan untuk akhir zaman. Termasuk di dalamnya restorasi, termasuk di dalamnya, saya pernah ingat ya, beberapa tahun, saya ingat waktu almarhum ayah saya masih hidup, saya diberikan kesempatan untuk melayani anak muda mereka, ketika saya lagi ada di atas mimbar, sepertinya saya merasa ada gangguan, karena ada satu suara yang bicara, bilang begini, clearance sale, oh my God, masa lagi khotbah tiba-tiba ada clearance sale nih, aduh, saya usir dalam nama Yesus, aku patahkan. I rebuke in the name of Jesus. Semakin saya usir itu, semakin keras suaranya, saudara. Ya, bayangin saya di tengah mimbar nih, saudara. Jadi sementara saya ngomong, ini suara. Akhirnya saya bilang, apa ini Roh Kudus dari Tuhan? Kalau dari Tuhan maksudnya apa? Kok clearance year end sale maksudnya apa? Tuhan bilang, akan ada sebuah pelepasan pengurapan sehubungan dengan bukan year end sale, itu Tuhan cuma pinjam terminologi, tapi pengurapan akhir zaman. Pengurapan akhir zaman, dan pengurapan yang saya diberitahu, saudara, dan rupanya ada konfirmasi dari beberapa nabi, ada sebuah jubah yang terdiri dari pelbagai jubah. Dari jubah ini terdiri dari pelbagai jubah. Begitu. Ini merupakan kekayaan Kristus yang dilimpahkan di hari-hari terakhir. Ini merupakan kepenuhan segala sesuatu. Yes, it's a Jeremiah generation. Satu generasi yang membawa suara pertobatan. Karena Yeremia itu membawa suara pertobatan. Tapi Yeremia, saudara, itu di ayat, sebentar ya, Yeremia 1 ayat yang ke-10. Coba saudara lihat Alkitabmu. Kita buka sama-sama. Yeremia 1 ayatnya yang ke-10. Saya mau kita lihat Alkitab kita. Nah, ini temanya masih di Jeremiah Generation. Meskipun saya katakan tadi ada pelbagai urapan, pelbagai pengurapan, tapi saya mau lihat ini. Kasih lihat saudara semua. Oke. Ketahuilah, pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk satu, mencabut dan merobohkan. Bahasa Inggris to root out, merobohkan to pull down. Kalau untuk mencabut, berarti ini ada PR nih buat Jeremiah Generation bersama orang tua mereka yang mendampingi mereka. Kalau artinya untuk mencabut, to root out, berarti saudara harus tahu ada dasar-dasar yang salah yang ada pada masyarakat generasimu. Ada satu dasar yang salah. Kalau saudara nggak tahu itu salah, saudara nggak mungkin bisa mencabutnya. Karena biasa-biasa aja, everyone is doing it anyway. Gitu. Tidak. Akan ada hikmat ilahi yang menyertai saudara, tapi ada PR. Mesti ngerti ini. Mencabut, ya, mencabut dasar yang salah. Macam-macam, dasar pernikahan sesama jenis,
Meskipun di negara-negara bagian tertentu di luar-luar sana, itu melegalisir. Tapi itu tidak alkitabiah, itu dasarnya udah salah. Kalau kita bilang, nggak apa-apa, itu kan hak asasi manusia. Loh, berarti kita nggak tahu dasar-dasar yang benar sesuai Alkitab. Oke? Jadi ada PR-nya. Akan mencabut, berarti dasar kita harus kuat. Oke? Kemudian merobohkan. Kalau mencabut tuh ada di bawah. Dasar. Kalau merobohkan, to pull down, itu sesuatu yang udah dibangun. Sesuatu yang sudah menjadi gaya hidup. Sesuatu yang sudah dibangun. Kita harus robohkan itu. Generasi Yeremia disertai oleh orang tua mereka harus bisa mengenal ini, dan pemimpin rohani harus bisa meng-equip mereka dengan ini. Harus bisa melatih mereka dengan ini. Harus bisa mengajari mereka dengan dasar-dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah diletakkan oleh para rasul dan para nabi. Apa yang harus dirobohkan? Cara berpikir yang salah, ideologi yang salah, budaya yang salah, gaya bahasa yang salah. Aduh, saudara, saya nih kadang-kadang, saudara, bukan cuman lagi lockdown ini, peranan saya bukan cuman ibu sepenuh waktu, tapi tukang kebon sepenuh waktu. Benar, saudara, saya jadi tukang kebon sepenuh waktu. Dan saya suka berkebun. Saya suka nanam-nanam. Waktu saya ada di kebun, saya bisa dengar, saudara, kalau ini anak-anak lagi free time, cara berbicara mereka. Saya sampai bilang, kok kotor gitu sih? Kok banyak ujaran kebencian? Pastikan mereka bertumbuh itu dari rumah tangga. Pastikan orang tua mereka. Atau seperti Yesaya alami. Aku ini najis bibir karena aku hidup di tengah-tengah orang yang najis bibirnya. Ini harus diubah, saudara. Ini kita harus bekali anak-anak kita. Dan kita sendiri harus mau diubahkan. Kemudian dikatakan, ia harus membinasakan dan meruntuhkan. Jangan takut, saudara. Karena di akhir zaman, kekuatan Tuhan ada padamu. Pencurahan Roh Kudus, the third Pentecost dicurahkan atasmu. Bukan cuma itu, malaikat-malaikat surgawinya menyertai engkau. Tapi engkau harus di-equip, dilatih, diutus. Iya kan? Dan bukan cuma itu. Karena kalau kita cuma lihat mencabut, merobohkan, menghancurkan, meruntuhkan, kayak tabrak lari habis itu. Yang penting gue udah hancurin, ya enggak? Gedebuk lari. Oh enggak. Ternyata dia juga ada untuk membangun dan menanam. Ini orang tua, para pemimpin, 5 jawatan, bukan cuma memberikan dasar, tapi solution, how they live in the end time. Bagaimana? Karena mereka juga harus bantu membangun dan menanam. Jadi gini, kalau gini harus gimana? Kalau begini harus gimana? Oke. Kita minta hikmat ilahi. Kadang-kadang kalau bicara sama generasi baru, ya, cara mereka berpikir berbeda, saudara. Saya kalau dengar anak saya berpikir, saya mau taruh tangan di kepala saya, minta Tuhan pengurapan. Raba-raba ya syanda. Biar mama ngerti dan mama bisa jawab. Karena mereka pandai-pandai, saudara ya. Anak generasi kita ini yang baru-baru ini sangat pandai-pandai. Generasi Y, Z, itu pandai-pandai, saudara. Saya harus taruh tangan di sini. Dan mereka butuh penjelasan, bukan cuman asal-asal. Karena mereka juga ditugaskan untuk membangun dan menanam. Tugas kerasulan ada pada generasi baru, saudara. Membangun dan menanam itu tugas kerasulan. Satu bagian mencabut-cabut, menunjukkan ini nggak boleh, ini itu mungkin tugas kenabiannya. Tapi ada tugas kerasulannya. Harus menanam. Harus nggak boleh, ini nggak boleh, yang boleh apa? Terus kenapa nggak boleh? Harus dibangun.
Iya kan? Ini PR loh, saudara, PR besar. Saya tahu goncangan ini yang ada, it's not the end of everything sebenarnya. Tuhan sedang memposisikan kerajaannya. Karena cuma kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Everything will be shaken. Segala sesuatu akan digoncang. Hanya kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, kita ini harus mencari kerajaannya. Membekali diri kita dengan kingdom paradigm. Dengan nilai-nilai kerajaan. Dengan kuasa kerajaan. Dengan cara-cara yang memiliki nilai kekekalan. Because everything shall be shaken. Anak generasi baru harus akan mengerti akan hal ini. Saya rasa mereka mulai mengerti karena COVID-19 cukup menggoncangkan. Cukup menggoncangkan. Meski itu bukan Tuhan yang lakukan. Tapi Tuhan tebus untuk ngegoncang sekalian. But God has always something. Kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Dan ini akan dahsyat. 3 generasi. Saudara, kita akan terus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yes. Perlu kita berdoa buat jiwa-jiwa generasi baru. Tapi keselamatan jiwa-jiwa itu bicaranya adalah memasuki kerajaan. Karena tanpa kelahiran baru, kita nggak bisa bawa orang untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tetapi setelah mereka lahir baru, and then what? What's next? Anak generasi baru kan gitu. What's next? Nah, kita memperlengkapi mereka sebagai generasi Yeremia yang berani, tapi generasi Yeremia ditempatkan di mana? Generasi Yeremia ditempatkan di mana, saudara? Pada zaman Yeremia, Yeremia tidak ada in the temple. Karena dia bukan priest. Dia ada di masyarakat. Dia ada di sebuah bangsa. So, Jeremiah generation, saudara, kita harus bekali mereka. Tuhan mau bawa mereka kemana? Di dalam masyarakat. Disertai dengan roh seperti Yeremia. Yang tadi, Yeremia 1 ayat 10 tadi itu tugasnya Yeremia. Tuhan bilang, kamu jangan takut karena kamu masih muda, jangan takut. Tuhan melatih loh. Saya pelajari Yeremia udah cukup lama, saudara ya. Waktu Yeremia mau lihat penglihatan, Yeremia itu berapa tuh saya lupa. Tuhan bilang, apa yang kamu lihat Yeremia? Saya lupa itu. Oh, di Yeremia pasal yang pertama itu, saudara ya. Mulai ayat yang ke-11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. 13. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apa yang kau lihat? You see? Tuhan sedang melatih bagaimana Yeremia menerima penglihatan itu. Jadi ada training di situ ya. Itu bagian trainingnya. Prophet in training. Pit. Prophet in training. Ada kalanya apa yang kita lihat pertama kali belum menjadi pesan yang akan kita bawa. Tuhan lagi ngecek. Kamu terimanya benar nggak? Dan biasanya apa yang kita lihat pertama kali itu berurusan dengan diri kita. Saudara, nah ini berbicara tentang nabi, meskipun bicara tentang Nabi Yeremia, tapi ini udah gaya hidup seorang nabi untuk mengunyah gulungan kitab. Apa artinya mengunyah gulungan kitab? Jangan saudara robek ya Alkitabmu, terus saudara gigit-gigit. No, itu sebuah terminologi memeditasikan firman Tuhan. Jadi, memeditasikan firman Tuhan, mengunyah gulungan kitab itu, dikunyah-kunyah, apa sih artinya ini sambil berdoa, oh rabalaba-rabaya syanda, apa sih artinya. Waktu gulungan kitab atau firman Tuhan dikunyah, ini menurut Yeskiel, demikian juga Yohanes di Pulau Patmos, dia bilang, waktu pertama kali manis di mulut. Firman itu penuh janji, manis. Tapi pas dikunyah-kunyah menjadi pahit di perutku. Why? Kenapa pahit? Firman yang kita makan sebelum kita ucapkan membawa pesan Yeremia, itu akan mengubah kita terlebih dahulu. Misalnya saudara lagi membawa
pesan mengenai kasih Tuhan. Tapi saudara bawanya penuh kepahitan. Misalnya gitu kan. Ya nggak kenal lah. Saudara makan firman Tuhan yang mengasihi saudara gitu ya. Saudara merasakan kasih Bapa overflowing dalam dirimu. Waktu saudara sampaikan kasih Bapa, saudara, itu ada impartasi, ada kuasa. Saudara menegur orang yang bersalah, saudara sendiri bersalah dalam hal itu. Nggak kuat lah. Seperti itu ya. Jadi ini juga Yeremia, Tuhan lagi didik, Tuhan lagi latih cara pandang dia. Apa yang kamu lihat? Cara pandangmu apa? Ini yang aku lihat Tuhan. Benar. Aku akan kasih lagi cara pandangmu untuk yang ini. Kamu terima dengan baik nggak? Seperti itu. Kamu terima dengan baik. Saya zaman dulu nggak punya seseorang yang bisa saya bagikan. Malah apa yang saya coba bagikan pada waktu itu menganiaya saya. Ya, itu zaman dulu, saudara. Menganiaya saya. Akhirnya, Tuhan pertemukan dengan nabi bangsa-bangsa internasional, saya bagiin. Apa sih yang saya lihat ini, saya nggak ngerti. Nah, mereka mementor saya dari jarak jauh bilang, kalau kamu dapat sesuatu revelation, itu kamu kunyah dulu, jangan langsung kamu sampaikan. Kunyah, dimakan, biar itu merubah dirimu, ya. Merubah dirimu, kamu simpan sampai satu waktu. Ada waktunya, Tuhan bilang, lepaskan. Kamu lepaskan itu. Nah, kamu lepaskan anak-anak generasi baru, makan firman Tuhan. Tuhan mau bersihkan kamu, Tuhan sayang kamu, Tuhan punya rancangan atas hidupmu dahsyat, tapi iblis berupaya untuk membelokkan rancangan Tuhan. Iblis mencoba untuk menggugurkan rancangan Tuhan atas hidupmu, sehingga ada spirit, ada roh penyesatan yang turun, yang mencoba untuk menggelapkan pikiranmu, sehingga mungkin kau terjebak dengan namanya dosa. Sekarang dosa ini kan ada di ujung jari, gampang sekali dengan gadget. Ya. Tapi Roh Kudus, dia pribadi yang luar biasa. Roh Kudus itu turun kepada levelnya, level Anda, level kita. Dia turun, Roh Kudus itu bukan pendakwa. Dia menginsyafkan dosa. Tapi dia bukan neken, dia bukan mendakwa. Karena tugasnya adalah untuk mengangkat engkau kembali. Memulihkan, merangkul, mengangkat engkau kembali. Membawa engkau kepada sebuah dimensi baru. Karena ada panggilan dalam hidupmu. Ada panggilan dalam hidupmu. Saya percaya generasi ini merupakan generasi yang paling banyak ditekan musuh karena mudahnya untuk jatuh ke dalam dosa lewat gadget. Tapi percaya, di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan juga semakin bertambah-tambah. Kasih karunia itu akan mengejar saudara. Kasih karunia itu akan mengejar generasi ini. Tapi Tuhan kan dia bekerja sama dengan generasi ini. Tuhan itu bekerja sama, kita itu dijadikan mitranya. Kalau engkau sudah menerima Tuhan Yesus, engkau disebut memiliki karunia sulung roh. Engkau berarti sudah menerima. Tapi engkau menerima bukan untuk dirimu. Karena ada generasimu yang engkau akan bantu mereka juga untuk membawa mereka kepada kehendak Tuhan. Mungkin engkau orang yang berkata, aku nggak punya masa depan. Nggak punya impian dalam hidup. Nggak memiliki tujuan. Iblis sering menekan, iblis sering mengintimidasi. Bahkan mau coba membunuh kalian. Kalian merasa hidup kalian sebuah kecelakaan. Di dalam Alkitab, ini bicara tentang generasi yang segera dilahirkan. Benih-benih ini, iblis berupaya untuk membunuh. Zaman Yesus mau dilahirkan, dia pun berupaya untuk dibunuh. Sebelum waktunya. Ya kan? Musa, waktu dia kecil juga berupaya. Bayi Musa berupaya juga mau dibunuh pada waktu itu. Yusuf Bapak Yesus secara jasmani diberitahu oleh malaikat, kamu bawa ini bayi Yesus ke Mesir.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana upaya musuh untuk mengaborsi benih Kristus di dalam kita, sehingga saudara merasa nggak punya impian. Sebenarnya Tuhan mau menaruh impian Tuhan di dalam hidupmu. Sebenarnya Tuhan mau memberikan rancangannya ke dalam hidupmu. Dan ini adalah kabar baik. Kalian adalah target kasih karunia Tuhan. Tuhan memiliki rancangannya yang dahsyat atas hidup kalian. Dan iblis tahu waktunya udah singkat. Iblis mau membunuh kalian dengan segala kesia-siaan. Tapi kayak sekarang, saudara. Kayak sekarang. Bagaimana Tuhan sedang bekerja di seluruh dunia, saudara. Saya percaya ada kebangkitan anak-anak muda. Brasil merupakan satu bangsa yang nomor satu kegerakan anak-anak mudanya. Tapi Indonesia adalah yang kedua. Jadi saudara adalah targetnya. Target untuk menerima kasih ilahi. Target untuk menerima restorasi. Target untuk Tuhan pakai dahsyat dan luar biasa. Apapun yang ditawarkan oleh dunia sifatnya sementara, semuanya sia-sia. Dan kita akan semakin melihat kesia-siaan itu. Kalau zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman sebelum pandemi ini, orang menghabiskan uang dengan menghamburkan macam-macam gitu, saudara. Sekarang itu nggak ada artinya semua. Zaman-zaman yang lalu-lalu, kalau ada sesuatu kejadian di Indonesia, misalnya, orang-orang yang diberkati lebih dari rata-rata, mereka akan lari, cari di tempat lain. Lari ke luar negeri, lari ke Singapura, lari ke Australia, lari ke Amerika. Sekarang mau lari kemana? Mau lari kemana? Mau keluar rumah aja nggak berani. Karena apa? Semua adalah kesia-siaan. Tuhan lagi reposisi supaya kerajaannya yang muncul. Dan kerajaannya ini, Tuhan tetapkan ada generasinya. Yang ditetapkan Tuhan. Dan generasi ini akan dibekali dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu diperlukan Pentakosta ketiga. Pentakosta terakhir maksudnya. Tanpa Roh Kudus mana bisa? Tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Mungkin sebelum pandemi gembala kita nggak ngerti, gembala pembina kita hanya tahu Pentakosta ketiga. Maksudnya apa? Ya pakai Tuhan Yesus segera datang. Tapi untuk memberdayakan generasi hari-hari terakhir ini. Generasi yang dahsyat dan luar biasa. Generasi yang akan melihat kepenuhan segala sesuatu. Tapi kita harus disertai hikmat ya. Karena yang namanya pencurahan Roh Kudus hari-hari terakhir ini, ingat, ada ketujuh roh Tuhan, saudara. Ya kan? Ini semua partner nih, saudara. Hikmat, ada wahyu. Wisdom and revelation. Coba, apa lagi? Yesaya 11 ya. Supaya kita tahu ya. Ini udah keluar konteks saya, tapi saya karena diingatkan, oke. Kita sedikit ya. Roh Tuhan ya. Yesaya 11. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian itu pasangannya. Spirit of wisdom and understanding. Or spirit of wisdom and revelation. Saudara punya hikmat, tapi nggak punya pewahyuannya. Jadi minta, ada wahyu, tapi nggak ada hikmatnya. Wahyunya ada, tapi hikmatnya minta Tuhan. Tuhan bagaimana mengaplikasikannya? Kapan mengaplikasikannya? Kepada siapa ini harus diaplikasikannya? Iya kan? Hikmat dan wahyu. Terus ada counsel, ada might. Counsel itu nasihat dan keperkasaan. Nasihat itu dampingannya keperkasaan. Why? Bahasa Inggris, counsel and might. Might itu yang terhubung dengan kuasa. Power gift. Miracle signs and wonders. Kalau nggak disertai dengan
counsel atau nasihat, bahaya ini saudara. Bahaya. Dipikir kita udah hebat. Ya kan? Setiap kita doain orang atau setiap kita jalan semua pada tumbang. Kita udah hebat. Memang hebat, Roh Kudus hebat. Tapi dipasangin dengan spirit of counsel, ada nasihat ilahi. Ada nasihat ilahi untuk kalian beroperasi di dalam kuasa Tuhan yang dahsyat. Supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan rohani. Roh kebenaran diri sendiri. Enggak, karena ada nasihat ilahi. Ingat ya, ini aku akan pakai engkau dahsyat dan luar biasa. Aku akan menasehati kamu. Ini dahsyat dan luar biasa. Kemudian, ada spirit of knowledge and the fear of the Lord. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Spirit of knowledge diterjemahkan roh pengenalan. Knowledge, pengetahuan. Wow. Spirit pengetahuan ini, engkau jadi akan sangat pintar. Bright. Generasi Yeremia, you'll be bright. Tapi harus waspada, ada roh takut akan Tuhan di situ. Karena kalau enggak, ini juga bisa membunuh. Jadi sombong. Ada roh takut akan Tuhan. Jadi saudara, saya yakini generasi hari-hari terakhir ini, kayak Dr. Maurice Cerullo bilang, ada pengurapan yang dahsyat. Karena Tuhan nggak tahan-tahan. Sion harus tampil bersinar. Mempelainya penuh kemuliaan Tuhan. Generasi Yeremia itu dahsyat dan luar biasa. Ada peranan apostolik dan profetik di dalamnya. Turun ke dalam lingkup-lingkup masyarakat luas. Masyarakat luas itu banyak loh di dalam kerajaannya. Ada yang ditetapkan di dalam pemerintahan, ada yang ditetapkan di dalam pendidikan, ya kan? Karena dasar-dasar pendidikan juga harus benar. Tidak boleh ada yang sesat di situ. Ada yang dimasukkan di dalam media. Ada yang dimasukkan dalam pemerintahan. Ada yang lagi membereskan keluarga yang udah amburadul. Generasi ini ada jawabannya. Karena generasi ini bukan cuman mencabut, merubuhkan, menghancurkan. Tapi generasi ini membangun dan menanam, memberikan dasar-dasar kerajaan. Generasi ini dahsyat dan luar biasa. Generasi ini mempersiapkan datangnya hari Tuhan dan mempersiapkan Indonesia menjadi bangsa domba. Haleluya. Untuk itu kita sangat bersyukur Tuhan memanggil para bapak-bapak untuk berbalik kepada anak-anaknya. Karena generasi ini yang di depan kita adalah generasi yang dipercayakan dahsyat. Tapi generasi yang di bawah kamu harus lihat di atas kamu. Hormati mereka. Supaya panjang umurmu di bumi. Panjang umur di bumi bukan bicara soal hanya umur secara jasmani. Tapi apa yang kita buat itu langgeng. Panjang umurmu di bumi. Langgeng. Kita bisa lihat. Dan saudara menerima impartasi, generation impartation. Dan orang-orang yang sudah mendahului saudara, itu menjadi awan saksi. Memberikan kekuatan, meskipun kita nggak bisa lihat, tapi firman Tuhan bicara begitu di dalam kitab Ibrani. Mereka telah menjadi awan saksi. Mereka memberikan kita istilahnya kayak orang-orang yang estafet mau mencapai garis akhir. Mereka yang memberikan, ayo maju terus. Mereka semua itu tetap melihat generasi Yeremia ini menjadi generasi yang mencapai finishing line, tetapi diberikan kekuatan oleh orang-orang yang mendahului kita, oleh generasi di atas kita. Bukankah ini wonderful? Bukankah ini dahsyat?
Yuk kita lihat satu ayat penutup, Yesaya 59. Yesaya 59. Ini ayat dari awal saya diberikan, Yesaya 59. Haleluya. Oh, bakarala mosyarala bayashanda. Yesaya 59 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semua. Adapun aku huruf besar. Inilah perjanjianku dengan mereka. Siapa mereka ini? Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan satu, mulutmu, kedua, mulut keturunanmu, ketiga, mulut keturunan mereka. Sehingga dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Kita lihat ada 3 generasi di sini rupanya. Tuhan melakukan perjanjian, mengikat janji dengan 3 generasi. Firman-Nya dan rohnya itu turun-temurun. Jadi saudara harus ajarkan kepada anak di bawah saudara untuk sama-sama menggemakan firman Tuhan. Supaya Yesaya 60 ini terjadi. Di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman, kemuliaan Tuhan turun atas generasi ini, atas the Jeremiah generation, atas 3 generasi ini. Dan Tuhan pakai mereka di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kegelapan, akhir zaman ini, to be the light that shines. Sehingga banyak orang melihat bagaimana tangan Tuhan kuat atas kalian semua. Saya percaya. Terima kasih untuk tema yang diangkat di malam hari ini, mempersiapkan generasi Yeremia yang disertai dengan orang-orang di atas kita, orang tua, pemimpin rohani. Kita akan bersama-sama investasi kepada generasi ini. Karena tugasnya waktu saya baca-baca sangat deep, ada apostolik dan profetiknya. Dan mereka masuk ke masyarakat. Karena bicara bangsa. Dan bangsa-bangsa. Engkau diutus kepada, Yeremia tadi 1 ayat 10. Kepada siapa? Aku mengangkat engkau atas mana? Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Oke. Ini luar biasa. Jadi kalau engkau merasa engkau belum mendapatkan sesuatu dalam hidupmu, terima firman ini. Bahwa Tuhan mau mengangkat engkau, ya, atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Ada pekerjaan rumah. Engkau bilang, Tuhan, isi hidupku. Aku mau dibentuk, aku mau dilatih, aku mau diajari. Juga harus terjadi restorasi dari generasi yang di atas saudara. Orang tua, kalau ada orang tua yang menyertai anak-anaknya, peluk anak-anakmu dahsyat. Anak-anakmu Tuhan punya rancangan atas mereka. Ya, peluk mereka. Dan tadi di kitab Amsal dikatakan, perkataan ibu menjadi law, menjadi aturan di rumah. Jadi ibu-ibu, engkau mengajari anak-anakmu, sehingga ajaranmu buat anak-anakmu menjadi aturan di rumah, menjadi law. Berdoa bagi anak-anakmu, urapi anak-anakmu, para ayah, bukan berarti tentang istri atau ibu, perkataannya menjadi law, bapak-bapak enggak. No, you give command. Meskipun enggak panjang lebar, firman Tuhan bilang. Tapi kalau ayah sudah kasih komen, itu enggak bisa diganggu-gugat. Halo. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Kita sama-sama dipanggil untuk menyelesaikan semua dan segala sesuatu, mempersiapkan Dia datang dengan kerajaannya,
Melalui generasi ini kita mempersiapkan generasi, kita mempersiapkan bangsa-bangsa, kita mempersiapkan kota-kota, karena Tuhan mengangkat generasi Yeremia atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Dengan waktu yang singkat, saya hanya bisa membagikan sejauh ini, tapi ada PR yang mendalam, yang harus kita sama-sama gali, harus kita sama-sama persiapkan. Tapi yang penting, nomor satu sekarang, terjadi restorasi, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Yuk, kalau misalnya saudara datang dengan ibu atau dengan apa, kita pegang tangan satu dengan yang lain. Yuk, kita pegang tangan satu dengan yang lain. Keluarga-keluarga, satu dengan yang lain. Engkau adalah keluarganya Tuhan. Engkau adalah keluarganya Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang dahsyat, tapi engkau harus mengalami pemulihan satu dengan yang lain. Oh Bapa yang kudus, engkau melihat keluarga demi keluarga, engkau melihat Bapa dan Ibu beserta anak-anak mereka ya Tuhan. Oh Rabaya Shanda, Koralabalabaya Shanda, oh Rabata, kuasa kasih-Mu dilepaskan ya Tuhan, kuasa kasih-Mu Tuhan dilepaskan sehingga ada pengampunan. Mungkin anak-anak telah menaruh kepahitan kepada orang tua, dan orang tua kadang suka membuat hati anak-anaknya terluka. Oh, Rabaya Shanda, Ralamakanda. Mungkin orang tua terhimpit oleh suatu dan lain hal dalam pekerjaan, sehingga anak-anak di rumah menjadi bagian dari pelepasan dari kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan ampuni keluarga demi keluarga, ampuni ayah, ampuni ibu, ampuni anak-anak Tuhan. Hari ini kami mau melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Kami mau dipulihkan, kami mau menerima firman-Mu, dan kami mau Tuhan melihat bagaimana anak-anak kami dipakai Tuhan dahsyat sebagai generasi Yeremia yang apostolik dan profetik, dilepaskan ke tengah-tengah masyarakat oleh kuat kuasa Roh-Mu dan third Pentecost, kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat Tuhan, menyertai generasi Yeremia ini ya Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Engkau memberikan mereka karunia-karunia, Engkau memberikan mereka keterampilan, dan Engkau menginvestasi dalam hidup mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Aku berdoa secara khusus buat Pak Daniel Ginting sebagai gembala mereka. Engkau terus berdayakan dengan hikmat ilahi ya Tuhan, sehingga Pak Daniel Ginting Tuhan bisa mengambil momentum yang Kau kerjakan atas mereka Tuhan, dan mulai melatih, mulai memberikan pengajaran-pengajaran yang memberdayakan, baik dari pihak orang tua dan pihak anak-anak, sehingga Tuhan dari kucing Tuhan terbit generasi Yeremia yang dahsyat dan luar biasa, dan orang tua mereka akan menuai apa yang mereka tabur dan mereka investasikan kepada anak-anak mereka. Terima kasih. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak muda, semua orang tua, katakan bersama-sama, amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau kembalikan kepada Pak Daniel Ginting. Wow, terima kasih banyak Ibu Bridget. Impartasi yang begitu luar biasa kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu. Pesan yang begitu jelas kepada kita semua bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sebuah generasi yang hebat, generasi yang dahsyat, yang Tuhan akan utus ke masyarakat, ke bangsa-bangsa, bahkan kepada kerajaan-kerajaan. Haleluya. Saya percaya anak-anak muda boleh tangkap impartasi ini, tangkap api ini. Oh rabasyata karalabaralaba. Oh rabaka. Anak-anak muda boleh angkat kedua tangannya. Bapak-bapak, kamu boleh tumpang tangan buat anakmu. Ayo, bahasa roh rabaka Tuhan beri visi. Akan lahir generasi apostolik, akan lahir generasi yang profetik. Oh Jesus. Oh rabasyakara dari Borneo akan lahir
generasi yang apostolik, rasul-rasul, generasi muda, generasi yang akan mencabut, generasi yang merobohkan segala sesuatu yang tidak benar selama ini. Urapi kami. Untuk mewakili generasi Jeremia, saya boleh minta untuk Genevieve berdoa buat orang tua semua yang ada di tempat ini. Oh, Ora baba shakaya raba baba kaya raba baba baba ora baba shakaya raba baba kaya raba baba baba ya raba ora baba shakaya raba kaya Aku yang ada di Zoom ini ya Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan pengertian kepada mereka ya Tuhan, agar mereka boleh mengajar kami anak-anak muda ini Tuhan, agar mereka boleh mengimpartasikan Tuhan isi hati-Mu kepada anak-anak muda, untuk anak-anak mereka ya Tuhan. Tuhan Kau lengkapi mereka, Tuhan. Kalau selama ini Tuhan mereka ada berbuat kesalahan, kalau selama ini Tuhan mereka salah di mata-Mu, Tuhan ampuni Tuhan, ampuni ibu bapa kami, ampuni ibu-ibu dan bapak-bapak rohani kami Tuhan, bawa mereka Tuhan ke satu dimensi yang baru, bawa mereka Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan, adanya restorasi ya Tuhan, hati bapak hati anak berbalik kepada bapak-bapak, begitu juga Tuhan hati ibu berbalik kepada anak-anak, dan anak berbalik kepada ibu. Tuhan berikan kerenahan hati buat ibu dan bapak rohani kami ya Tuhan, agar mereka mengerti bahwasanya Tuhan mereka perlu mengampuni, mereka perlu mengakui dosa mereka di hadapan Engkau. Ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka. Tuhan kami berdoa juga khusus bagi ibu bapak kami yang ada jauh di kampung ya Tuhan. Tuhan meskipun mereka tidak ada bersama dengan kami, kiranya mereka Tuhan terus memiliki hati yang untuk mengajar kami Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Ampuni kesalahan dosa dari ibu bapa kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan ada restorasi dalam keluarga kami yang besar Tuhan. Tuhan mereka akan menjadi ibu dan bapak rohani kepada anak-anak yang lain juga Tuhan. Begitu juga kami Tuhan akan lahir, akan wujudnya legasi iman itu Tuhan kepada orang-orang yang kami jumpa. Ibu dan Bapak rohani kami Tuhan, Tuhan mampukan mereka Tuhan, mampukan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh menangkap visi-Mu, biarlah mereka bersama-sama di dalam percepatan rohani ini Tuhan. Kami pasti dan kami percaya Tuhan yang membawa kami ke satu level yang baru. Tuhan urapi ibu bapa kami ya Tuhan, kami tidak boleh berjalan tanpa mereka, kami memerlukan mereka untuk mendampingi kami memerlukan mereka untuk berjalan sehati dan bersama dengan kami, pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan. Oh Rabbashakaya Bapa kakaya Baba, ora Baba. Begitu juga Tuhan, aku berdoa menyerahkan ibu-ibu dan bapak rohani kami yang ada di BCM seluruh dunia ini ya Tuhan. Tuhan pakai mereka Tuhan, Engkau interpretasikan isi hati-Mu kepada mereka. Biarlah mereka mengerti ya Tuhan, isi hati-Mu buat mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga cinta mati akan Engkau, tidak lagi berkerombong dengan dosa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi mereka, urapan itu turun kepada anak-anak muda. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau mengerti segala isi hati dan doa dan permohonan kami. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sis Valerie, kamu berdoa, berkati anak-anak semua. Kita minta impartasi Tuhan buat kita semua. Sis Valerie, lepaskan berkat buat generasi. Father, we pray, Lord, for the young generations, Lord, whereby they are children, teenagers, and the young adults, Father. Father, you continue, Lord God, to raise them up, Father God, to have the fear of the Lord in their hearts, O Lord, that they will continue to seek you, Lord, and to love you, Father, and they will walk with you, Lord Jesus, Father. Father, I pray, Lord, and I impart in them, Lord, a heart, Lord God, that they will love you, Lord Jesus. They will seek you because they love you, Lord God.
Father, let them have that hunger in their heart, Lord, that the spirit man is within them, Lord God. Father, that they will raise up, Father God, to seek you, Father, fervently, Lord Jesus, Father God. Father, I pray, Lord, you bless them. Bless them, Lord God, in whatever that they do, Father God. That, Lord, you will just, your 7 spirits upon them, Lord God, that they will have a discernment in their life, oh Father God, that they will know what is right and what is wrong, Father God, that they will know, Father, Lord Jesus, what is pleasing before you, Father God. You anoint them, Father God. Anoint them with that 7 spirits from you, Father, Lord Jesus, that they will continue to walk before you, Lord, and that they will raise up a generation like Jeremiah, Father God, a generation that is not evil from the world, Father. Walk right before you, that will speak the word of Father God, not from their mouth of Father God, that they will speak of your heart, Father God. They will not have fear, Father God, when they speak of Father God, because they have the Holy Spirit in them, Father. You continue to anoint them, Father, Lord Jesus. Oh, Father, I pray that they will use them and raise them up to be a generation that will love you fervently, Father, towards the end of their life, oh Father God. Bless them, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, mari kita buka kedua tangan kita, mari bahasa roh saudara, bahasa roh. Oh, ayo bahasa roh, bahasa roh. Oh, ada atmosfer surgawi di rumah kita semua. Hadirat Allah memenuhi rumah kita semua. Oh, tempat di mana kita ada penuh dengan hadirat Tuhan. Oh, Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu mendapatkan penglihatan, beri mimpi dan penglihatan nyata akan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga kedatangan harimu. Ini waktunya, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Akan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan dimulai dari rumah kami. Yes, kan ada pemulihan di kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami percaya di rumah kami akan terjadi kebangunan rohani. Di rumah kami ada revival. Di rumah kami ada api Pentakosta menyala malam hari ini. Roh Kudus dicurahkan atas keluarga. Oh, Haleluya. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami tangkap, kami menerima impartasi dari sorga melalui hamba-Mu Ibu Bridget. Lahirnya generasi yang Tuhan sedang persiapkan untuk menghancurkan, untuk mencabut
Syakaralaba, generasi apostolik, generasi kerasulan. Irabasyikaralaba. Dan Tuhan akan utus ke masyarakat, kepada bangsa-bangsa, pada kerajaan-kerajaan. Generasi akan membawa pengaruh di Seven Spear. Orabasyikaralaba. Dalam nama Yesus. Oh, mereka akan diangkat menjadi kepala. Mereka akan menjadi orang-orang berpengaruh. Sebab roh Tuhan ada pada generasi ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami orang tua akan menjadi mentor buat mereka. Tuhan bicara. Tuntun setiap orang tua. Bimbing setiap orang tua. Untuk menangkap, untuk peka mendengar suara-Mu. Untuk menyampaikan setiap pesan nubuatan. Perkataan iman, pewahyuan buat generasi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita berdoa buat Ibu Bridget, saudara. Ayo berdoa buat Ibu Bridget. Lepaskan berkat buat Ibu Bridget. Oh Rabasyikaralaba. Kami berdoa buat Ibu Bridget Tuhan. Oh Ralaba, terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu atas hamba-Mu. Oh Ralaba, untuk membawa berita nubuatan kepada banyak bangsa. Lahirnya para pendoa-pendoa. Lahirnya anak-anak muda yang akan bergerak di dalam pendoa-pendoa. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau perluas, Engkau perbesar Tuhan, kapasitas. Dalam nama Yesus, Engkau pertajam lebih dan lebih lagi. Pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau berkati keluarganya, pelayanannya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkati semua berbuah, keluarga berbuah, pelayanan berbuah. Bahkan orang-orang di sekitar pun akan berbuah. Sebab hamba-Mu Tuhan mengalirkan aliran air surgawi. Dalam nama Yesus kemanapun hamba-Mu berada. Menghidupkan semua yang mati. Menghidupkan visi yang mati. Menghidupkan semangat yang mati. Hamba-Mu Tuhan akan Kau pakai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita bersyukur Tuhan. Ya, benih yang ditabur akan berbuah. Kami percaya Borneo akan menjadi pulau kegerakan doa. Borneo akan menjadi pulau di mana pengutusan para rasul. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. Borneo bangkit. Malaysia, Brunei, Kalimantan, Indonesia, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan malam hari ini. Berkat yang datangnya dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan yang permai. Kami yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita yang diberkati katakan amin. 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 Wow. Ibu Bridget, terima kasih banyak. Sama-sama. Wow, impartasi yang begitu luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Mungkin ada pesan-pesan, Bu, terakhir, Bu. Yaitu generasi yang apostolik dan profetik, ada PR-nya. Wow, amin. PR-nya itu kembali melihat dasar-dasar. Yes. Jangan malas untuk menggali dan menggali. Yes. Ya, jangan malas. Tuhan lagi memberikan kita pekerjaan rumah untuk transformasi mempersiapkan itu kerajaan Kristus yang akan terlihat di dalam berbagai lingkup masyarakat. Amin. Haleluya. Terima kasih, Bu. Boleh di-unmute semua, ucapkan thank you sama Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Kita boleh foto dulu ya, Bu ya. Kita foto dulu, Bu ya. Yuk kita foto dulu, foto. Thank you. Foto ya, ada 3 screen. 1, 2, 3.
Oke. Sekarang screen kedua. 1, 2, 3. Screen ketiga. 1, 2. Oke. Memberkati semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Thank you. Tuhan memberkati. Erlinda, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Berkati semuanya. Semuanya. Everybody. Berkati ya. Nyanyi. Apa itu? Yanti, Bye Chelsea. mana Mira tadi? Bye Michelle. Bye Bu Eli. Chris. Thank you. God bless semuanya. God bless Ibu Kali dia Kris. pakai baju biru kayak merah. God bless. Bye Sis Maureen. Ya, terima kasih. Bye Genevieve. Pastor Wira. Good night, Ibu Olin. Thank you, Bolin. Bye. Ibu Olin. Hai Michelle. Gera. Pak Gerard, apa kabar? Daniel, Ibu Bajunya bajunya. saya Oh, bajunya bapak. sama Ibu, Chelsea, berkati Mariana. semua. Apa Wira? Oke, saya keluar Memberkati ya. Pastor Terima Ince. kasih. God bless all. Wira. Brother Wira. Wira. Ripi. Wira. Princess, shalom. Halo. Rambutnya Ajen, Tuhan berkati. Ya. Pencir. Aduh. Oke. Bye ya semua ya. Ya, terima kasih. Thank you, Bye Pastor. Bye bye. Bye Pak E. Bye Bu Hai Sis Mori, keluar ya. Tuhan berkati Bu Elis. Bye Yunis. Bye Sis Maria. Hai Ripin, God Bye bless Pak you Ripin. Ari. Bye Christian. Joy. Halo. Abang Kevin. Turang Yusnita, Tuhan Kak berkati. Ella, Kak Karis. Halo, Pak Wijaya. Halo. Siapa itu? Ini. Pak Hari, Tuhan berkati Pak Hari. Pak Hari ada kak? Shalom GBN Ada. Tikong. Berkasih. God bless you, Pastor. Mana gembalanya yang Tikong? Ini pesannya powerful betul ya. Yes. Hai Marta. Ya. Pesannya powerful loh. Ini ada satu kalimat homework PR yang harus kita kerjakan. Mencabut dan meruntuhkan. Itu perlu dasar yang harus itu kita perlu duduk sama-sama ini nanti. Kita akan cari apa akar masalahnya. Itu harus ada mapping itu. Kita harus ada mapping. Kita akan tengok apa dasar. iya Dasar. dasarnya. Pokoknya we have a lot of work to do. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Kalimantan, yang ada di Sabah, yang ada di Sarawak, ayo semua kita kerja sama-sama. Semua kerja dapetin karena ini punya yang berbeda-beda. Di Kalimantan apa, di Sabah apa, di Sarawak apa. Baru nanti kita akan kumpul lagi, kita akan temukan. Saya percaya ini luar biasa. Ini Borneo apinya dahsyat ini. Ini Borneo apinya dahsyat ini. Dan saya mau kasih tahu ya, hanya di tempat kita ini yang connect semua dari Sabah, Brunei, Sarawak, dan Kalimantan. Gereja. Hanya kita ini. Jadi kita bisa satu komando punya ini.
Dahsyat ini. Wah, saya dapatkan sesuatu yang besar ini. Pastor, I think saya dapat adalah waktu berdoa tadi itu satu hal bahwa Borneo is the key. Iya. You are holding the key right now. Iya. Amin. Dan kunci itu ada di Borneo sekarang. Iya. Tinggal bagaimana kita mau menggunakan kunci itu untuk membukakan pintu-pintu yang tertutup. Yes. Yes, amin. Tapi harus dicabut dulu nih. Ada yang mau dicabut, ada yang mau dibongkar-bongkar dulu nih. Yes. Ya kan? Itu very true. Baru kita bisa tanam yang baru, baru kita bisa bangun yang baru. Yes. Wah, ini keren nih. Luar biasa. Dua sudah, siapa? Jadi tidak salah kalau saya share ini. Jadi kan masa doa subuh kan saya ikut di Sarawak itu. Pas tadi dia begini, dia dapat reminder sesuatu bahwa Borneo arise, itu yang dia cakap. Dan apa yang benar adalah seluruh Borneo ini harus naik di dalam doa. Jadi saya dengan yang kita dapatkan malam ini memang itu. Ayo, gandengan tangan lagi kita, sama-sama lagi, bergerak lagi ke depan. Sampai masuk tanah perjanjian. Amin. Amin ya, luar biasa. Wah, saya fresh betul. Luar biasa. Oke, Tuhan berkati semua ya. Kita off ya. Saya ini belum makan ini. Sama. Bye. Tidak bisa makan sudah.